Tumbal Siluman Ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2006 dan terjadi di salah satu kabupaten di daerah Jawa Tengah. Nama saya Safaat. Saya lahir di Jakarta. Pada saat kejadian ini saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Dikarenakan terjadi sebuah masalah yang cukup serius yang menimpa keluarga saya, maka pada tahun itu juga saya dan keluarga harus berpindah tempat tinggal dari Jakarta ke sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang kebetulan juga adalah kampung dari nenek dan kakek saya. Hari kepindahan pun tiba. Tidak ada yang istimewa dari kepindahan kami tersebut. Di kabupaten tempat tinggal kami yang baru ini, ada sebuah lokasi yang sangat dikeramatkan oleh warga desa. Dikarenakan tempat tersebut mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi, maka oleh pemerintah kabupaten setempat dijadikan sebuah situs budaya. Di lokasi situs budaya tersebut terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar, sungai, masjid, area pemakaman, dan juga pendopo. Dan setahu saya pendopo tersebut hanya digunakan ketika ada acara-acara khusus, semisal wayang atau acara besar lainnya di kampung itu. Di hari pertama saya menginjakkan kaki di desa itu, nenek saya langsung pergi berdoa dan sepertinya memohon izin di depan pohon beringin besar itu agar keluarga saya senantiasa mendapatkan perlindungan serta dinaungi hal-hal yang baik selama kami tinggal di desa itu. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, saya lewati dengan baik-baik saja. Cerita demi cerita tentang betapa angkernya situs budaya tersebut juga sudah tidak asing di telinga saya, karena setiap waktu ada saja tetangga atau warga kampung yang bercerita tentang keangkeran situs budaya itu. Saya dan teman-teman sekolah sering bermain di situs budaya itu, dikarenakan tempatnya sangat rimbun, sejuk, dan juga sangat asri. Suatu hari saya dan teman-teman saya mandi di sungai yang letaknya tidak jauh di depan pohon beringin besar itu. Maghrib pun tiba, kami bergegas berpakaian untuk kembali segera pulang. Ketika teman saya berganti pakaian di belakang semak-semak, teman saya mendengar suara seperti buah kelapa yang jatuh. Teman saya berinisiatif untuk melihat, dikarenakan di sisi sungai tersebut memang banyak area yang ditumbuhi pohon kelapa. Ketika dihampiri, betapa kagetnya teman saya itu. Ketika yang dilihat buah kelapa, saat dipegang berubah menjadi wajah sosok gundul meringis yang tersenyum menyeringai ke wajah teman saya. Sontak teman saya berlari, dan keesokan harinya dia jatuh sakit dan harus dirawat beberapa hari di rumah. Itu adalah salah satu kejadian ganjil dan menyeramkan yang sering terjadi di area situs keramat itu. Waktu terus berlalu tak terasa. Saya telah tinggal di desa tersebut cukup lama, sekitar 6 tahun. Selang beberapa bulan, kejadian mistis dan menyeramkan kembali terjadi. Dan kejadian tersebut sangat menggemparkan warga desa kami. Salah seorang warga, sebut saja inisialnya Bapak K. Orang tersebut adalah ayah dari teman SD saya kala itu. Bapak K terkenal dengan sifatnya yang temperamen, arogan, dan berlagak seperti jagoan di desa kami. Padahal dia sendiri adalah seorang pendatang dan bukan warga asli desa kami. Suatu hari Bapak K melakukan aktivitas menyetrum ikan di sungai yang terletak di area situs budaya, yang mana sungai tersebut adalah tempat yang sering saya dan teman-teman pakai untuk mandi dan berenang. Ketika memancing, Bapak K melihat seekor ikan yang dalam bahasa Jawa disebut ikan lumbon, atau dalam bahasa Indonesia ikan sidat.
ikan tersebut berenang cepat dan masuk ke dalam lubang. Seketika Bapak K berucap, "Kamu mau keluar dari lubang, atau ketika kamu tertangkap akan saya bunuh hidup-hidup." Seketika itu pun ikan tersebut keluar dan langsung ditangkap lalu digigit sampai mati oleh Bapak K tersebut. Malamnya, semua hasil tangkapan itu dijadikan lauk pauk oleh keluarga Bapak K. Keesokan harinya Bapak K jatuh sakit. Pihak keluarga berusaha membawa Bapak K ke puskesmas terdekat, tetapi dokter berkata bahwa Bapak K hanya demam biasa. 3 hari berselang, kondisi Bapak K tak kunjung membaik. Keluarga berinisiatif memanggil ustadz yang sekaligus orang yang dituakan di desa kami. Setelah diperiksa oleh Pak Ustadz mengatakan bahwa Bapak K telah berbuat suatu kesalahan kepada salah satu penunggu di situs budaya itu. Pak Ustadz berkata, "Nanti malam saya akan coba datang ke situs budaya itu dan bermediasi dengan sosok penunggu di sana." Keesokan harinya Pak Ustadz memberi kabar kepada pihak keluarga tentang hasil dari beliau bermediasi dengan sosok penunggu di situs budaya tersebut. Dan ternyata ikan yang dibunuh oleh Bapak K adalah sosok siluman ikan perempuan, dan pasangan siluman laki-laki dari ikan tersebut ingin menuntut balas, nyawa dibayar oleh nyawa. Pak Ustadz juga berkata bahwa satu-satunya cara untuk menunda kematian atau menghalangi agar siluman tersebut tidak mengambil Bapak K sebagai tumbal adalah dengan cara memberi sesajen setiap hari di jembatan sungai tersebut. Hari demi hari selama 1 minggu, keluarga Bapak K rutin mengirimkan sesajen ke jembatan sungai itu. Tetapi dikarenakan kondisi ekonomi keluarga Bapak K juga berada di bawah standar, keluarga Bapak K akhirnya stop memberi sesajen tepat di hari yang ke-7. Esoknya warga desa mendapat kabar bahwa Bapak K meninggal dunia. Warga desa dan Pak Ustadz berduyun-duyun datang ke rumah Bapak K untuk melayat dan membantu proses pemakaman. Setibanya di pemakaman, Pak Ustadz berinisiatif turun ke dalam liang lahat untuk membantu proses pemakaman. Dan ketika jenazah Bapak K tersebut diturunkan, Pak Ustadz kaget dan berteriak sambil berucap, "Astagfirullahalazim." Warga dan pihak keluarga yang membantu proses pemakaman pun kaget dan bertanya, apa yang terjadi? Tetapi Pak Ustadz tidak mau menjawab dan memerintahkan untuk tetap melanjutkan proses pemakaman sampai dengan selesai. Di perjalanan pulang, pihak keluarga bertanya kepada Pak Ustadz, "Pak Ustadz, kenapa sampai kaget dan beristighfar ketika jenazah Bapak K diturunkan ke liang lahat?" Dengan berat hati, Pak Ustadz akhirnya mengatakan yang sebenarnya, bahwa menurut penglihatan mata manusia biasa, jenazah Bapak K adalah sosok manusia biasa. Tetapi dalam penglihatan mata batin, sosok jenazah Bapak K sebenarnya sudah berubah menjadi gedebong pisang. Pesan moral dari kisah yang terjadi ini, agar kita semua terhindar dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan adalah selalu ingat untuk mengucapkan salam dan berkelakuan sopan dimanapun kita berada, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari bencana yang menimpa diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, terima kasih telah berkunjung ke channel kami, dan terima kasih telah memberikan dukungannya melalui subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.